Ketemu lagi di kuliah pengolahan sinyal digital. Kita masuk ke chapter 7 ya, tentang finite impulse response filter design ya. Jadi kita masuk ke uh, subchapter yang pertama tentang finite impulse response filter format ya. Jadi kalau kita lihat di sini outline-nya ya, ada 9 subchapter yang harus dibahas di sini. Kita akan membahas tentang Fourier transform desainnya juga, kemudian window metodenya, kemudian aplikasinya ya. Di sini ada noise reduction dan two-band digital crossover. Kemudian di chapter 75 kita akan membahas tentang frequency sampling design method, kemudian optimal design method, realization structure of finite impulse response filter, dan kemudian coefficient accuracy effect on finite impulse response filter, dan 79 tentang summary of design procedure and selection of finite impulse response filter design method in practice. Kalau kita lihat objektif dari mata kuliah ini adalah, kalau kita perhatikan di sini akan memperkenalkan prinsip dari finite impulse response atau FIR ya, finite impulse response filter design. Kemudian lakukan investigasi metode perancangan seperti menggunakan Fourier transform method, window method, kemudian frequency sampling method, dan optimal design method. Kemudian chapter ini juga mengilustrasikan bagaimana mengaplikasikan desain FIR ini, filter, untuk menyelesaikan persoalannya di dunia nyata ya. Di dunia nyata seperti noise reduction dan digital crossover untuk audio aplikasi. Kita bahas sebentar tentang difference equation dan digital filtering. Jadi di sini kita lihat different equation ya. Jadi formatnya seperti ini untuk DSP system. Kita lihat untuk DSP system YN sama dengan B0 XN tambah B1 N dikurang 1 plus, dan seterusnya BM XN dikurang M dikurang ini pas output sebelumnya A1 YN dikurang 1 sampai AN YN dikurang N ya. Kemudian kita lihat di mana di sini BI itu lebih besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil dari M ya. Sementara J di sini J lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari N ya. Jadi kalau kita lihat persamaan 61 ini dapat juga dituliskan dengan bentuk seperti ini. Jadi YN sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai M BI X N dikurang 1 dikurang sigma J sama dengan 1 sampai N AJ YN dikurang J ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat untuk semua koefisien, jika semua koefisien dari AI yaitu dari I 0 sampai M pada persamaan 61 tadi adalah 0 ya, 0, maka persamaan 2, jadi kalau kita lihat di sini jika kita lihat AI ya, AI ini adalah 0. Kalau kita lihat persamaan ini adalah 0, koefisiennya 0, jadi sigmanya adalah 0. Maka di sini kita lihat persamaan 62 ini dapat disederhanakan menjadi sepertinya model. Jadi persamaan 62 ini, 62 tadi dapat kita tuliskan menjadi persamaan YN sigma I sama dengan 0 M sama dengan BI X N dikurang 1. Jadi di sini kita lihat B0XN ditambah B1X N dikurang 1 sampai BM
BK ya, X N dikurang M. Jadi di sini dikatakan bahwa BI adalah di mana BI ini adalah koefisien ya, koefisien ke I, impuls respon koefisien ya. Nah, kita lihat di sini bahwa fungsi ini dikatakan tadi ketika AI semua koefisien di sini adalah 0, maka fungsinya hanya tergantung kepada inputnya, fungsi outputnya. Jadi di sini kita katakan karena M ini adalah finite positive integer, jadi M ini adalah finite ya, positive integer, maka BI di sini adalah finite set ya. Jadi di sini dikatakan bahwa BI itu adalah finite set ya. Sehingga di sini HZ sama dengan BZ ya. Jadi di sini kita katakan tadi HZ sama dengan BZ per AZ ya. Jadi di sini karena semua koefisien di sini adalah 0 ya, maka dikatakan bahwa di sini BZ sama dengan AZ-nya sama dengan 1, jadi makanya BZ AZ sama dengan BZ per 1 atau AZ sama dengan BZ ya di sini. AZ sama dengan BZ. Jadi di sini denominatornya adalah 1 ya, AZ sama dengan 1. Jadi di sini dikatakan bahwa sistem seperti ini ya, sistem seperti ini kita sebut sebagai finite impulse response. Finite impulse response. Nah, jika sebaliknya, jika semua koefisiennya tidak 0 atau AI itu tidak 0 ya, maka impuls respon HI akan menjadi ini infinite number of koefisien. Jadi koefisiennya menjadi jumlahnya tidak infinite ya, koefisiennya. Jadi sistem seperti ini kita sebut sebagai infinite respon impulse respon atau IR sistem ya. Nah, jadi di sini kita lihat untuk kondisi ini. Jadi kalau kita lihat di sini tadi AZ sama dengan BZ per AZ-nya. Di sini AZ dikatakan bahwa AZ itu tidak sama dengan 1 ya. AZ tidak sama dengan 1. Jadi di sini transform untuk IR atau HI itu secara umum diberikan menjadi persamaan seperti ini, AZ sama dengan BZ per AZ, karena AZ-nya tidak sama dengan 1. Jadi ini bedanya antara infinite impulse respon dan finite impulse respon ya. Jadi berada di koefisiennya, koefisien dari AI ya di sini. Jadi diulang sekali lagi, finite impulse respon jika AZ sama dengan 1, sementara IR ya di sini AZ tidak sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk finite impulse respon filter formatnya tadi ya sesuai dengan persamaan yang sebelumnya, bahwa bentuknya seperti ini. En sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai K BI X N dikurang 1 ya. Jadi di sini kita lihat bentuknya YN sama dengan B0 XN ditambah BX B1 XN dikurang 1 dan seterusnya sampai BK
xn dikurang k ya di sini. Dimana BI itu adalah merepresentasikan sebagai koefisien filter Vir ya. Dan K plus 1 itu adalah panjang dari filter Vir-nya tadi. Kemudian kalau kita aplikasikan Z transform pada kedua sisi ya, kiri kanan, maka kita dapatkan itu YZ sama dengan B0XZ ya, ditambah ini B1 Z pangkat minus 1 XZ ditambah dan seterusnya sampai BK Z min K XZ ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk HZ ya, transfer fungsinya HZ sama dengan YZ per XZ itu sama dengan B0 ditambah B1 Z pangkat minus 1 tambah sampai dengan BK Z pangkat minus K. Persamaan dari atau format full finite impulse respon filter ya, persamaan 72 dan 73. Lihat contoh 71. Jadi untuk melihat bagaimana di aplikasi dari persamaan yang ini ya, persamaan 72 dan 73 tadi itu dalam soalnya. Jadi contoh di sini diberikan Vir filter ya, FIR filter Vir YN sama dengan 0,1 XN ditambah 0,25 XN dikurang 1 ditambah 0,2 XN dikurang 2. Di sini tentukan transfer function filter length K plus 1 ya. Kemudian non-zero coefficient ya, dan impulse respon ya di sini. Kita lihat di sini pertama-tama kita lakukan Z transform ya untuk kedua sisi dari persamaan difference equation ini. Kita lakukan transformasi Z transform untuk sisi kiri dan sisi kanan ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya oke. YZ ini di sini YZ sama dengan 0,1 XZ ini ditambah 0,25 ini shift sebanyak 1 berarti Z pangkat minus 1 XZ ya, ditambah 0,2 ini shift N dikurang 2 menjadi Z pangkat minus 2 XZ ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini transfer functionnya. Transfer function itu adalah HZ ya. HZ sama dengan YZ per XZ ya. Bisa kita lihat di sini sama dengan XZ-nya dikeluarin ya, menjadi 0,1 ditambah 0,2 Z pangkat min 1 ya, ditambah 0,2 Z pangkat min 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini filter length ya, K plus 1-nya. Nah, ini K plus 1 itu sama dengan pangkat tertinggi. Pangkat minus tertingginya adalah minus 2 ya, atau 2 ya, sama dengan 2 ya. Jadi di sini K adalah di sini K sama dengan 2 ya. Ini K sama dengan 2 ini. Maka di sini K plus 1 sama dengan 3 ya. Kemudian koefisien-koefisiennya diidentifikasi koefisiennya ini. Koefisien kita lihat lagi persamaannya ya. Kalau kita lihat di sini persamaannya B0 B1
dan seterusnya. Jadi kita lihat di sini koefisiennya, ini adalah B0, ini adalah ini pangkat 0, berarti ini pangkat min 1 menjadi B1, pangkat 2 menjadi B2 0,2. Jadi di sini kita lihat koefisiennya adalah B0 0,1, B1 0,25 dan B2 sama dengan 0,2. Kemudian kita lihat impuls responnya di sini, impuls respon. Jadi kita balikkan ke HN ya. Dari di sini tadi kita lihat bahwa jet transformnya sudah ada. Kemudian kita lihat transfer function di sini. HN ya. HN ini kita lihat HN ini koefisien 1 ya. Di inverse menjadi delta N ya, impuls ya. Kemudian 0,2 Z pangkat min 1 ya, kita lihat di shift delta 0,25, delta N dikurang 1 ditambah ini di shift 0,2 delta N dikurang 2 ya. Jadi ini impuls responnya. Jadi kita lihat di sini impuls responnya mempunyai 3 ya, 3 term bentuk ini 0, ini 0,1 delta N, 0,25 delta N dikurang 1 dan delta 0,2 delta N dikurang 2. Oke, demikian chapter ini tentang ini impuls respon filter format. Materi ini diambil dari referensi